Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Di depan DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang APBN 2025 dan 2026 dibuat dengan status terus waspada. Perang dagang membuat pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia, tertekan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan tahun 2026 diproyeksikan oleh IMF sebesar 4,7%. Turun 0,4% dari proyeksi di bulan Januari 2025. Pemerintah dengan berbagai instrumen berusaha memitigasi risiko dengan melakukan reformasi penyederhanaan regulasi serta mendorong investasi agar perekonomian Indonesia tetap dapat tumbuh mendekati 5%. Perbaikan fundamental di sisi iklim investasi dan produksi serta perdagangan melalui upaya negosiasi dan deregulasi terus diupayakan. Demikian pula penggunaan instrumen fiskal atau APBN untuk insentif maupun untuk meredam gejolak, melindungi dunia usaha dan masyarakat terus dilakukan. Saudara, pemerintah menyampaikan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM-PPKF tahun 2026 sebagai pijakan awal penyusunan RAPBN 2026 dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2025. Garis besar yang bisa diambil adalah penyusunan APBN tahun ini dan tahun depan akan terus dalam status waspada. Apa pertimbangannya? Kita ke data selanjutnya. Nah, IMF yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebagai dampak dari ributnya Trump dan Xi Jinping, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Perkembangan situasi global itulah, saudara, yang menjadi pertimbangan IMF kemudian merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 menjadi 2,8% atau turun 0,5 persen poin. Nah, ini yang tertulis kalau PP, ini artinya persen poin ya. Nah, kemudian pertumbuhan global tahun 2026 sebesar, ini dia, 3% atau turun 0,3 persen poin akibat eskalasi perang dagang. Negara-negara dengan ketergantungan ekspor yang tinggi ke Amerika Serikat atau AS ini terdampak cukup dalam. Seperti misalnya Meksiko turun 1,7 persen poin, Thailand turun 1,1 persen poin, dan Vietnam turun 0,9 persen poin. Lalu Filipina turun 0,6 persen poin. Bagaimana Indonesia? Kita ke data selanjutnya. Sampai saat ini, saudara, target pertumbuhan ekonomi ini masih di level 5,2% ya. Meskipun tonnya pemerintah ini mulai mengarah ke bawah 5%. Indonesia juga mengalami koreksi proyeksi pertumbuhan oleh IMF. Namun lebih terbatas dibandingkan dengan negara yang tadi Kompas Bisnis sebut ya. Hanya sebesar 0,4 persen poin menjadi 4,7% masing-masing untuk 2025 dan juga 2026. Nah, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, pemerintah optimis terus mendorong pertumbuhan ekonomi mendekati 5% melalui reformasi regulasi, peningkatan iklim investasi dan perdagangan, serta penggunaan instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas dan melindungi dunia usaha. Kita ke data selanjutnya. Apakah pemerintah langsung ciut dengan angka yang dirilis IMF tadi? Jawabannya adalah Kementerian atau KEM-PPKF maksud kami, saudara, tahun 2026 menjadi landasan strategis pemerintah dalam menavigasi ekonomi dan menjaga konsistensi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 itu diperkirakan mencapai 5,2% sampai dengan 5,8%. Kata Menkyu, ini bisa tercapai kalau didukung inflasi yang terkendali. Nah, kemudian juga hilirisasi sumber daya alam, peningkatan iklim investasi, dan penguatan kualitas SDM. Laju pertumbuhan ini, saudara, akan menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8% dalam beberapa tahun ke depan, menopang pencapaian visi Indonesia Maju 2045. Yang menarik adalah asumsi rupiah tahun depan ini sudah relate dengan pergerakan kurs tahun ini, yaitu antara 16.500 sampai 16.900 terhadap dolar Amerika Serikat. Apa sih strategi yang diambil? Kita ke data selanjutnya.
Ada 8 strategi ekonomi Indonesia tahun 2026. Yang pertama, saudara, adalah ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi lifting, efektivitas MBG, pendidikan, kesehatan, koperasi desa, pertahanan ekosospol, dan juga investasi. Nah, selain perspektif jangka pendek, dalam jangka menengah, saudara, disusun strategi yang difokuskan pada 8 area untuk sekaligus mendukung agenda pembangunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang pemerintah berjanji menjaga APBN 2026 tetap sehat dan kredibel melalui penguatan reformasi fiskal yang berfokus pada optimalisasi pendapatan, peningkatan efisiensi belanja, dan pengembangan pembiayaan inovatif. Nah, di depan DPR, saudara, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang APBN 2025 dan 2026 berstatus waspada. Salah satu pertimbangannya adalah IMF yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia. Analis pun bilang ekonomi Indonesia sulit menyentuh 5% di 2025. Kompas Bisnis akan mengulasnya. Usai jeda. Kita berada di tengah gerak roda ekonomi yang lajunya dipengaruhi jalinan komunikasi antara pengusaha dan pemerintah. Dan kami berupaya menjembataninya demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya masih tertarik ikuti Business Talk di Kompas TV. Oh my god, it's Indomie! Indomie seleraku. Polisi dan Bea Cukai ungkap penyelundupan rokok elektrik mengandung obat bius. Pengungkapan seret seorang publik figur yang diduga jadi dalang penyelundupan. Dia adalah orang yang berkomunikasi dengan bandar, merupakan kategori obat keras ataupun bahasa sederhananya obat bius. Ini adalah obat jelas kemasannya, obat golongan G, obat keras ya. Sasaran, Rabu 21 Mei pukul 10:30 malam di Kompas.